selain miras itu merusak ginjal, tapi yang utama bisa merusak liver. Nah, organ liver yang kena. Kurang minum itu pengaruh. Kurang minum juga kurang pengaruh ya, karena kalau Ah, kurang minum ginjal kita menjadi berat juga. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga baik Inkisaria. Kembali lagi bersama saya dengan Febrian Adiarsa. Dan alhamdulillah saat ini di podcast Faedah telah datang bersama kita Dr. Tri Wahyudi. Selamat siang dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pimpinan atau kepala cabang klinik PMI Tambak Sari, Surabaya. Ya, benar. Betul nggak dokter? Betul, Alhamdulillah. betul Mas Febri. Dokter, selamat siang. Hari ini sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Febri. Kelihatan Gimana? dari auranya, masya Allah, masih semangat beliau. Iya. Dokter, gimana? Gimana? Kesehariannya gimana dok? Ya, keseharian saya berada di klinik PMI Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tambak Sari nomor 49, Surabaya. Mungkin kalau masyarakat itu kalau mendengar nama PMI itu donor darah ya. Donor darah. Nah, donor darah, terus ada ambulan yang keliling-keliling kota kalau ada kecelakaan, ada bencana alam. Nah, kebetulan ketika tidak ada musibah, maka PMI dalam rangka melayani masyarakat mendirikan sebuah klinik. Klinik. Ya, Klinik untuk masyarakat umum ya? Dokter? masyarakat umum warga Kota Surabaya. Warga Kota Surabaya. Betul. Alhamdulillah. Dokter, kali ini kita mau membahas tentang kesehatan ginjal dokter. Oh ya, kesehatan. Ya, Kemarin kan lagi rame ya, itu ginjal yang akut pada anak. anak ya, yang Nggih, etilen glikol itu ya. bener. Sirup. Nggih, saat ini Luar kita biasa. membahasnya secara umum aja dokter. Ya, Secara monggo. umum, sebenarnya ginjal itu kan salah satu organ yang penting ya dok ya Ya, dalam betul. tubuh kita. Sangat penting. Itu sebenarnya dokter ngapunten, fungsi ginjal itu apa sih dok? Ya, jadi begini. Kita ketahui dulu bahwa ginjal itu organ tubuh yang sangat vital. Yes. Itu letaknya di area pinggang ya, Pinggang. pinggang kanan dan pinggang kiri. Tapi ginjal yang sebelah kanan itu letaknya agak sedikit turun ke bawah karena di atasnya itu ada organ namanya liver. Nah, secara umum fungsi ginjal itu sangat penting, yaitu sebagai memfilter ya, jadi membuang sampah atau hasil metabolisme supaya tidak meracuni tubuh kita, maka harus dibuang, produknya menjadi urin. Ya, jadi ginjal itu fungsinya seperti penyaring ya, jadi ya penyaring itu nomor satu. Kedua, sebagai mekanisme kontrol terhadap tekanan darah. Ketiga, mungkin sebagai pembentukan sel darah merah. Walaupun sel darah merah itu dibuat di sumsum tulang, ya, tapi yang menentukan yang tidak kalah penting ginjal itu juga memproduksi yang berkaitan dalam hal ini ada hormon yang namanya proses eripoetin ya, jadi semacam itu. Jadi itu salah satu daripada fungsi ginjal secara umum. Fungsi ginjal secara umum. Jadi yang paling penting yaitu tadi membuang sisa-sisa hasil metabolisme tubuh dalam bentuk urin. Isinya macam-macam. Ada mungkin kalsium oksalat, ada asam urat, ya, dan mineral-mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Kalau itu tidak dibuang, Mas Febri, tentu akan mengendap di dalam tubuh dan bisa meracuni tubuh kita. Itu bahaya. Iya, saya keinget gini dokter. Dulu saya pernah kerja di rumah sakit dok, beberapa tahun ya, di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Surabaya. Saya nggak beberapa kali, tapi sering kali masuk ke ruang
hemodialisis ya, atau HD, cuci HD, darah. cuci darah, itu Nggih. ginjalnya rusak itu sudah. Iya, Ya. iya makanya katanya saya waktu itu karena saya sering ke sana ngirim ngantarkan asid bikarbonat itu untuk keperluan mesin alat cuci darah, disampaikan, "Oh, ini kenapa sih Mbak?" gitu susternya. Saya kan manggilnya Mbak. "Ini kenapa Mbak?" "Oh iya ini gagal ginjal dan lain-lain." Itu gimana sih dok? Bisa terjadi gagal ginjal itu atau penyakit ginjal itu gimana? Ya, jadi Ceritanya. pertama terjadinya gagal ginjal Iya. itu karena kelainan metabolisme, terutama kalau orang itu menderita diabetes ya. Nah, ketika kadar gula di dalam darah cukup tinggi Iya. ya, maka eh, kualitas darah di dalam tubuh kita juga menurun dan itu membebani ginjal. Oh, Ya, membebani ginjal karena ginjalnya overload, iya, bebannya lama-lama sel-selnya itu jadi rusak. baik, baik. Nah, itu. Jadi itulah penyebab gagal ginjal, salah satu penyebab Salah gagal satu ginjal. penyebabnya berarti dari diabetes juga bisa ya Bisa, merusak terus ginjal atau ya dok? penyakit infeksi yang berat. Infeksi yang berat. Ya, Contoh dok, apa tuh dok? contoh ya, infeksi kemasukan bakteri. Bakteri. Ya, ya kan? Atau terjadi penumpukan material seperti asam oksalat. Hmm, Ya, itu menjadi batu. Nah, batu ginjal lagi. batu ginjal itu bisa merusak ginjal juga. Iya, iya. Tuh. Kurang minum itu pengaruh. Kurang minum juga kurang pengaruh ya, karena kalau kurang minum ginjal kita menjadi berat juga. Karena ginjal itu kan dia fungsinya sebagai filter ya, jadi menyaring ya. Nah, kalau materialnya terlalu padat, dalam arti mungkin ada mineral, ada macam-macam material, dan air itu sebagai pelarutnya tidak mencukupi, maka ginjal itu bekerja ekstra keras. Tanpa disadari dia bekerja keras sehingga seperti ibarat listrik yang kelebihan muatan. Nah, itu bisa merusak sel. Itu nanti efek sampingnya dok yang mungkin warning ya dari tubuh kita itu katanya pinggangnya sakit, bener ya? Betul. Kalau kurang minum ya? Kurang minum bisa dilihat dari ciri-cirinya. Selain pinggang sakit, kita bisa lihat dari kasat mata. Kita lihat dari urin, warna urin. Kalau warna urin itu ternyata kuning keruh, ya sangat kuning keruh, kemudian busanya terlalu banyak, aromanya sangat kuat. Nah, itu tanda-tanda tubuh kita itu dehidrasi. Nah, kalau kita dehidrasi berarti kurang cairan. Nah, ketika kurang cairan maka ginjal itu akan menahan pengeluaran urinnya ditahan. Nah, ketika urin pengeluarannya ditahan, maka di satu sisi dia harus menyaring, melarutkan sisa-sisa atau sampah metabolisme itu yang harus dibuang, terpaksa dalam bentuknya menjadi pekat. Nah, kepekatan itu yang bisa merusak ginjal. Sel ginjal. Ada banyak cara. Iya. Makanya saya gini dok, pernah itu waktu kita lagi perjalanan luar kota ya dok. Perjalanan luar kota dan kebetulan lagi macet di tol. Lupa minum, kepingin pipis. Setelah kita keluar tol, pipis itu kuning gitu. Ya. Itu tanda-tanda ya dok. Dehidrasi ya. Kalau kita melihat urin kita warnanya sudah jernih ya, jadi warnanya jernih, bening, nah itu cukup. Jadi kita minum itu tidak harus menunggu haus dulu Mas Febri. Iya. Ya, jadi bener. Wah aku haus nih, baru minum. Tapi kita lihat kontrolnya dari urin. Ketika urin kita bening, jernih, berarti keseimbangan cairan di dalam tubuh kita cukup seimbang ya. Tapi kalau kita ini kayaknya sih kencing kita ini mulai agak keruh-keruh atau kencing agak sedikit terasa panas atau kayak ini kurang minum nih, nah, baru kita harus minum. Nah, yang perlu diwaspadai itu adalah pada orang tua ya. Nah, orang tua itu karena proses penuaan, maka ada beberapa warning di dalam tubuh itu yang tidak jalan.
kalau kita masih muda, kalau kita kekurangan cairan, mungkin mulut kita terasa kering, Kering, nggih. mulai terasa haus, tenggorokan. Nah itu. Kalau orang tua ndak, dia walaupun kekurangan cairan, dehidrasi, eh, sinyal-sinyal itu ndak muncul. Oh, Jadi dia itu ndak merasa haus, tapi tubuhnya merasa dehidrasi. Itu bisa dilihat dengan kerut-kerut yang ada di kulit, oh gitu. kering. Nah Nggih, itu. nggih. Nah ini bahaya kalau orang tua. Jadi Hmm. dehidrasi tapi ndak terpantau. Ya, berarti keluarga harus mengingatkan ya, Dok, ya, Betul, harus betul. diperhatikan orang Perhatikan, tua ya. betul. Harus orang bagi yang punya orang tua yang usianya mungkin sudah di atas 70, 80 ya. tahun. Nah, itu biasanya sensor-sensor itu mulai menurun. Hmm. Kalau dalam bahasanya itu EWS ya, Apa itu? Early Warning System. Early Nah, warning system. dalam tubuh kita itu punya Early Warning System. Jadi Iya. sensor kalau tubuh kita ada kerusakan, dia itu memberi sinyal ke tubuh kita. Nah, kalau itu ndak berfungsi, ya kita ndak tahu orang itu dehidrasi atau ndak, ya kan? Padahal peringatan dini tubuh kita kalau sedang dehidrasi, mulut kering, kemudian haus ya, Nggih, Dokter. terus kurang fokus. Iya. Wah ini ndak fokus, ayo minum, minum air Iya, putih. iya benar. Gitu. Makanya kayak ada salah satu iklan itu, kurang Iklan, minum ya, nih. ya, Nah, kurang gitu. minum. Karena Benar nggak itu fokus. memang. Bener ya, Ya, memang ya, benar. Dok, ya. Dan kita itu minum itu ada tata caranya, ya. Minum yang sehat itu kita minum sebaiknya harus duduk. Kan ada nih, misalnya kita ada undangan atau acara minum sambil berdiri. Nah, itu Oh, iya, sering tuh. ya, saya sendiri Gimana tuh, juga kadang-kadang lupa. Tapi kalau ingat sebaiknya disarankan minum itu sambil duduk ya. Sambil duduk. Apalagi kita seorang muslim ya. Jadi Nggih, Dokter. menurut saya lupa ya, ada hadis dari Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk minum atau makan minum duduk. Duduk. Nah, itu setelah kita pelajari ternyata ketika tubuh kita minum atau makan posisi duduk, disitulah posisi yang paling nyaman. Jadi itu memberikan kenyamanan buat sistem pencernaan kita. Jadi memang ya sistem pencernaan kita itu bisa bekerja lebih maksimal. Nggih. Walau alam sih, tapi saya rasa untuk kondisi sekarang memang minum sambil duduk itu lebih maksimal ya. Jadi tubuh kita itu menerima asupan gizi, nutrisi maupun cairan itu lebih maksimal. Lebih maksimal ya. Iya. Selain dari segi kesehatan juga memang kalau kita secara umum ya, Dokter ya, mungkin kalau kita minum sambil duduk itu juga kesannya juga nggak terlalu tergesa-gesa. Ya, Dokter ya. lebih rileks, lebih nyaman. Relax, nyaman. Dan lebih kalau kita orang timur itu lebih santun ya, lebih elegan ya istilah. Nggih. Ya, lebih elegan. Ya, Dokter ngapunten. Ginjal itu dia butuh cairan ya, Dokter ya. Ya. Dia butuh cairan. Sedangkan kita saat ini ya, Dokter, mengkonsumsi cairan itu kan nggak hanya air putih. Bisa Ya, jadi soda, banyak minum-minuman Macam serbuk banyak gitu ya. Mungkin keluarga baik Inkisaria juga sering mengkonsumsi minuman kaleng mungkin ya. kaleng, ya. Atau mungkin ngapunten, Dokter, ada juga yang mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Ya. Minuman keras, minuman miras. keras, bukan yang lain ya, Dokter ya. Minuman Miras. miras. Itu apa efek sampingnya untuk kesehatan ginjal tuh apa, Dok? Kalau ini yang khusus yang minuman keras ya, alkohol dan teman-teman itu efek samping ke ginjal ya tentunya bisa mengganggu sistem metabolisme ginjal itu sendiri karena selain miras itu merusak ginjal, tapi yang utama bisa merusak liver. Nah, organ liver yang kena, dia bisa mengalami istilahnya perlemakan hati ya. Liver. Ya, bisa menyebabkan perlemakan hati dan mengganggu metabolisme karena kalau kadar alkohol kita cukup tinggi di dalam tubuh juga, alkohol itu kan sifatnya mengikat air begitu kuat. Nah itu sehingga mengganggu
sistem elektrolit tubuh kita. Nah, kalau keseimbangan cairan elektrolit tubuh kita ini terganggu, otomatis bisa mengganggu sel-sel ginjal, terutama di area glomerulus namanya, tempat filternya itu. Itu selnya kecil-kecil, lembut-lembut ya. Iya. Jadi di situ terjadi pertukaran antara vena dan arteri ya. Jadi darah yang kotor yang di vena itu dikeluarkan kotorannya, difilter, setelah bersih diserap oleh arteri. Dari situ disirkulasikan ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau ternyata sistem glomerulus atau penyaring kita itu rusak, itu ya tentu bisa dipastikan bahwa tubuh kita akan keracunan. Itu yang pertama. Penyebab utama kebocoran yang lain adalah mungkin karena protein yang berlebih. Ya, protein yang berlebih. Kalau di dalam urin kita itu mengandung protein, berarti ada kebocoran dalam sistem filtrasi ginjal. Ya. Berarti itu kita tahunya gimana tuh dok? Tahunya? Dari kita cek di laboratorium ya, kita cek urin lengkap ya. Ya, di situ nanti akan ada sedimen ya, di dalam sedimen itu atau dalam itu ada protein, ada gula, atau ada yang zat-zat yang lain, metabolit yang lain, leukosit, eritrosit. Tapi sebenarnya kadang-kadang zat itu ada tapi dalam batas yang mungkin masih bisa ditolerir. pH-nya itu yang penting juga. Iya ya dokter. Jadi ya memang ini salah satu kemuliaan dalam agama Islam ya dokter ya. Masya Allah. Bahkan sampai untuk posisi kita makan dan minum ya sahabat Inkisaria, keluarga baik Inkisaria ini tertata, diinformasikan bahwa posisi yang terbaik adalah sambil duduk gitu, ya, dokter. Bukan berdiri atau mungkin berlari. Iya, jadi ya memang kita pun juga dimuliakan. Ayo kalau kamu lagi mengkonsumsi makanan atau minuman duduklah, jangan tergesa-gesa gitu loh. Karena itu juga berpengaruh untuk kesehatan ya dokter ya. Segala hal sesuatu yang dianjurkan atau disarankan di dalam agama Islam itu ini dari sepanjang yang saya tahu ya dokter, apunten mungkin kalau ada salah-salahnya, itu memang untuk kebaikan kita dokter ya. Ya, buat kesehatan. Kesehatan kita gitu, untuk menjaga kesehatan, bahkan untuk posisi sholat juga dokter ya. Posisi sholat, wudhu gitu. Dan cara bersyukur kita itu adalah dengan menjaganya dokter. Betul, setuju. Menjaganya. Jangan sampai ya wis sakit itu kan takdir. Iya memang takdir, tapi kita itu sebagai muslim ya, untuk mensyukuri nikmat itu kita diamanai untuk menjaga kesehatan kita, sesuatunya tidak berlebihan ya. Benar dokter. Sesuatu mana yang dilarang ya, mana yang dianjurkan. Nah itu jelas kalau di dalam agama Islam memang jelas. Sangat dianjurkan dan sangat dilarang itu sangat jelas tampak jelas, ya dokter terang ya. benderang. Terang benderang. Masya Allah dokter. Dokter, ini dokter kan di klinik PMI ya dok. Iya benar. Klinik PMI itu bisa donor nggak sih di situ dok? Kemarin nih kita ngundang dokter Yudit. Oh kesini tuh kemarin tuh temannya dokter tuh. Sejawat ya. Nah kalau untuk donor darah itu bisa di Embong Ploso ya. Oh di Embong Ploso nggak bisa berarti ya di klinik. Kalau di klinik nggak bisa. Klinik itu sama ya seperti klinik-klinik yang lain. Jadi kita menerima pasien yang sakit atau kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, tes kesehatan. Bisa di situ. Bisa. Oh swab gitu swab bisa ya. Nah apalagi sekarang ya swab kayaknya corona belum hilang tuntas ya. Memang masih ada ya untuk corona dan masih harus diwaspadai dokter ya. Betul. Kayak gitu. Dokter ngapunten, ini saya kepingin tahu untuk klinik PMI dok. Klinik PMI ini apa? Untuk klinik umum atau gimana? Atau bisa pakai BPJS atau? Oh iya, baik. Jadi klinik PMI itu melayani pasien BPJS maupun pasien umum ya.
Oh, BPJS bisa ya? Bisa. Baik. BPJS bisa, pasien umum bisa, atau pasien asuransi bisa, atau pasien yang apa itu namanya PIB, Apa tuh? PBI, maaf, PBI, PBI. penerima bantuan insentif dari pasien bener. pemerintah Kota Surabaya. Oh, nggih, Kita nggih, juga nggih. bisa menerima. Bisa menjadi bisa umum, bisa Umum, BPJS gitu ya, dokter ya. BPJS. Dengar-dengar 24 jam. Ya, Iya, 24 jam bener ya? ya layanan 24 jam. Nggih. Tapi yang 24 jam itu khusus untuk kasus yang emergensi. Emergency. Ya, Nggih. emergensi misalnya ada kecelakaan mendadak yang perlu penanganan, misalnya ada pendarahan, Nggih. terus ada serangan jantung atau apa itu yang kasusnya emergensi. Tapi kalau sakit batuk pilek, gatal-gatal ya mungkin kita Diarahkan jam arahkan ke kerja ya, jam dokter kerja. ya. Anjir. Ya. Nggak kasihan lah dokternya ya, gatal-gatal jam 1 malam. Nggih, Sakit nggih. apa? Ini dok, ini tangan saya gatal ya. Kapan? Baru aja gatal. Nggih, dokter ya Allah, Masya Allah. Dokter Tri, aku Iya, Mas terima kasih Febri. dokter ya sudah Sama-sama, Mas Febri. dibantu untuk memberikan edukasi tentang kesehatan ginjal, Alhamdulillah. dokter. Ini satu pertanyaan lagi, dokter. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Ada tips apa, dok, agar kita itu bisa selalu apa ya, sehat ya, bisa ya, khususnya ginjal kita nih, mungkin konsumsi makanan yang seperti apa sih gitu, dokter? Ya. Baik, jadi sebetulnya sederhana sekali untuk menjaga agar ginjal kita tetap sehat dan optimal. Nomor satu adalah kita minum air putih secukupnya. Air putih minimal Ya minimal 2 liter ya. 2 liter. Ya. Baik. Kalau minum air putih, ada anggapan makin minum air putih makin banyak itu keliru ya sebetulnya ya. Jadi tetap antara 1,5 liter sampai 2 liter ya. 2 Jadi liter. selama 24 jam. Cukup, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan cairan tubuh kita selama 1 tahun. Kecuali kalau ada aktivitas tubuh yang berlebihan ya. Olahraga berat misalnya apa itu mungkin air putih lebih bisa boleh ditingkatkan. Itu nomor 1. Ngapa tuh, dokter, saya potong dulu ya. Ini air putih, dok ya. Artinya ketika kita minum air putih 1,5 liter misal, terus kita minum teh anget atau kopi misalkan 500 ml itu masuk ke dalam 2 liter tadi ya. Masuk. Artinya terhitungnya cairan ya, dok? Cairan. Yang penting cairan. Nggih. Ya, kita air putih ya, kemudian olahraga teratur ya. Nutrisi atau makanan yang tidak terlalu tinggi protein ya. Ya, karena boleh sih makan tinggi protein itu boleh ya, tapi tidak terlalu sering ya. Terus makanan-makanan yang sedikit dengan yang tidak terlalu banyak mengandung bahan pengawet. Oh iya. Ya, bahan pengawet. Instan gitu, dok, ya, Instan ya. betul. Terus minuman kaleng, makanan kaleng itu ya kan ada bahan pengawet. Terus itu ya, kemudian istirahat yang cukup ya. Istirahat cukup. Agar ginjal kita bisa istilahnya punya sistem untuk detoksifikasi juga ya. Detox juga ya, karena mengurangi racun yang supaya tidak terlalu mengendap di dalam tubuh kita. Itu aja enggak banyak sih. Gitu ya. Jadi buat sehat itu ya sebenarnya murah, dok ya, sehat Murah, itu. Tinggal kita mau saja. menjalankan atau menjaga atau tidak, dokter. Murah ya. dan sederhana. Seperti itu. Justru yang nggak sehat itu yang mahal. Iya. Iya. Yang nggak sehat itu mahal, Mas Febri. Minuman-minuman yang mahal-mahal itu kan banyak ya. Iya, justru itu merusak kesehatan. Bisa merusak kesehatan. Kalau dikonsumsi terus-menerus tentu akan merusak. Ya. Baik, Dokter Tri, kembali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, sudah datang di acara Podcast Faedah. Alhamdulillah. Ini Podcast Faedah ini kegiatannya dari Inkisaria Foundation, Dokter Tri. Jadi keluarga baik Inkisaria ya, buat yang sudah nonton podcast kita. Inkisaria Foundation itu adalah sebuah yayasan ya,
atau lembaga sosial. Kegiatan kita ini dok, Oh, kita bukan bagi-bagi sih, kita hunting ya, kita mencari lansia oh, yang masih bekerja di jalanan dokter. lansia masih bekerja maksudnya? Jadi kita itu alhamdulillah sudah dulu sempat Mm-mm, 4 tahun sebagai komunitas sosial dok. mm-mm, mm-mm. Kita itu banyak menemui lansia atau orang Oh, tua yang masih bekerja masih bekerja di ya? usia lanjutnya itu mereka masih bekerja. Ya berbagai macam profesi dokter. Mm-mm, Berjualan, mm-mm. terutama yang banyak tuh berjualan, Berjualan ya? terus tukang beca Mm-mm, biasanya mm-mm. gitu. Nah itu kita apresiasi, Mm-mm. alhamdulillah kita punya banyak teman-teman yang mensupport Teman-teman kegiatan mensupport ya, kita. alhamdulillah. Alhamdulillah di situ kita bisa sampai saat ini dok kita masih istiqomah menjalankan kegiatan itu. Jadi kita berikan apresiasi, kita berikan semangat, kita berikan bantuan santunan dokter. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Inkisaria Foundation itu selain ada podcast Faedah, kita ada kegiatan sosial keluarga baik Inkisaria. Jadi kalau mau eh, tahu kegiatan kita bisa cek di sosial media Inkisaria. Di Instagram dok, kita aktifnya di Instagram J. Oh ya ya, Instagram. Inkisaria Muda Indonesia. Inkisaria Muda Muda Indonesia. Indonesia. Nanti insya Allah kita Baik, bisa baik. silaturahim lagi di sana. Baik, baik. J. Baik, Siap. baik dokter, terima kasih atas kehadirannya. Ya, Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat dok. insya Sangat Allah. bermanfaat dari apa yang sudah dokter sampaikan dan semoga keluarga baik Inkisaria juga bisa mengambil poin-poin pentingnya dokter ya. Ya, Poin-poin penting dari menjaga kesehatan ginjal. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dok siap. di episode Episode selanjutnya. berikutnya. Nje. Baik, terima Barakallah. kasih dokter. Terima Pamit kasih. keluarga baik Inkisaria. Terima Ya. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.